saya, kalau tadi di angkanya sudah disebutkan 2,6% sampai dengan Maret, untuk kita catat tahun 2020 itu hanya 1,68 year on year-nya. Kemudian tahun 2021 1,87. Jadi dengan demikian sudah melewati kondisi pandemi. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kondisi pra-pandemi tahun 2019, inflasinya 2,27 year on year. Jadi per Maret ini kondisi 2022 sudah lebih tinggi daripada 2019. Ini mengindikasikan bahwa inflasi Indonesia betul-betul dalam tekanan dan kita akan harus bersiap untuk mendapatkan angka inflasi yang lebih tinggi. Penyebabnya ada untuk bulan ini ada demand pull inflation akibat seasonal proses kehidupan sosial ekonomi kita yang bulan ini kita menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Itu dari sisi demand pull-nya. Tapi dari cost push kita juga kebetulan sekali bertepatan misalnya kenaikan PPN dari 10 ke 11%. Meskipun hanya 1%, tapi PPN ini kan cross the border. Semua produk, semua aktivitas naik. Jadi walaupun naiknya kecil, itu menurut saya memiliki dampak yang cukup signifikan. Kemudian juga BBM atau energi itu juga naik. Ini memang dampak dari internasional. Dalam sejarah Indonesia, kalau relative price seperti BBM ini dinaikkan, itu juga akan punya dampak inflasi. Nah, jadi demand push inflation-nya terjadi. Nah, padahal kita harus bersiap dengan gelombang imported inflation-nya. Inflasi yang datang dari kegiatan importasi karena aktivitas internasional yang tadi sudah dikatakan di seluruh dunia sekarang terjadi tingkat inflasi yang luar biasa besar akibat berbagai macam faktor. Ya, importasi inflasinya mungkin akan mendorong begitu ya kenaikan dari energi di dalam negeri kita karena kita juga masih menjadi salah satu negara pengimpor minyak begitu ya terbesar juga untuk kebutuhan dalam negeri kita. Nah, berbicara dengan saya bisa katakan triple begitu ya untuk yang menjadi pendorong kenaikan inflasi. Mulai dari tentunya secara global terus juga ada sentimen kenaikan PPN 11% atau menjadi 11% dan juga sebenarnya kalau kita lihat dengan kebutuhan bahan pokok di dalam negeri kita yang mungkin secara supply-nya juga masih cukup terbatas yang akan mendorong juga kenaikan harga barang tersebut. Seperti apa Anda melihat daya begitu ya atau kemampuan dari pemerintah untuk mengendalikan inflasi ini? Dan ini saya kira tidak hanya dialami oleh Indonesia ya, dialami oleh hampir dan kesulitan pemerintah negara-negara itu mengatasinya juga dirasakan oleh sangat banyak negara. Kenapa? Karena selama 2 tahun energi negara di berbagai negara di dunia itu telah terhabiskan untuk menghadapi COVID. Pada waktu mereka menggunakan reserve mereka untuk melakukan stimulan bagi ekonominya pada saat ekonomi stagnan akibat pandemi karena ditutup semuanya. Nah, jadi sekarang juga resources yang dimiliki oleh pemerintah relatif terbatas ya untuk mengatasi itu. Dan rasanya kalau sekarang sampai dengan Maret atau mungkin bahkan kita bisa melewati insya Allah masih menggunakan stok lama kalau boleh dikatakan begitu, kita akan harus mulai mengimpor untuk terigu, untuk misalnya kedelai, untuk jagung, untuk daging sapi, mengisi lagi stok di dalam negeri, maka disitulah kemudian imported inflation itu akan terjadi. Belum lagi tahu rencana The Fed di Amerika untuk intervensi, dan itu nanti akan membuat nilai dolar terpengaruh dan kayaknya mereka akan menarik dolarnya, artinya nilai dolar akan menguat, biaya impor itu akan juga menjadi lebih mahal. Jadi sudah harganya naik, ya nilai tukarnya ke rupiah juga membuat harganya menjadi lebih berat. Dan ini menurut saya betul-betul kita harus bersiap untuk menghadapi harga-harga kebutuhan pokok yang akan lebih mahal.